Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh-tokoh lintas agama ke Istana Kepresidenan. Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, Presiden telah menunjukkan langkah nyata dalam menangani persoalan bangsa dan juga tuntutan masyarakat. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jack Levin Fritz Manuputi menyatakan pertemuan dengan Presiden berlangsung dalam suasana guyup, penuh keterbukaan dan berharap suasana serupa berlangsung di masyarakat. Setelah menemui para korban unjuk rasa di Rumah Sakit Polri, Senin sore Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh lintas agama dan pimpinan partai politik ke Istana Kepresidenan. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh lintas agama ini pun disambut positif. Dalam keterangannya bersama dengan sejumlah tokoh lintas agama lainnya, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menyatakan, Presiden telah menunjukkan langkah nyata dalam menangani persoalan bangsa dan juga tuntutan masyarakat. Gus Yahya menekankan pentingnya langkah nyata dari pemerintah agar rakyat lebih tenang. Yang kami harapkan selanjutnya tentu saja adalah bahwa sudah ini gestur pemenuhan keinginan dari rakyat, dari masyarakat itu segera ditunjukkan lebih kuat lagi sehingga masyarakat juga menjadi lebih tenang, dan pada saat yang sama kami semua dari para pemimpin agama bersiaga untuk ikut berkontribusi di dalam membina, di dalam mengarahkan umat kami dan masyarakat pada umumnya untuk bisa lebih tenang, karena sudah jelas bahwa harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan sudah didengar dan dipahami. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jack Manuputi menyatakan pertemuan dengan Presiden berlangsung dalam suasana guyup penuh keterbukaan. Sangat mengapresiasi undangan Presiden, dan pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang tidak formal, sangat guyup. Dan saya kira itu karakter kebangsaan kita, keguyuban yang lintas agama, yang lintas batas. Bahkan Presiden berulang kali mengatakan dalam percakapan ini dia merasa seakan-akan bukan Presiden. Nah, kami sangat berharap bahwa model-model pertemuan dan keguyuban ini bisa juga didorong ke tengah masyarakat, pada provinsi-provinsi, pada daerah-daerah, sehingga kita merajut kembali keguyuban bangsa yang menjadi modal dan kekuatan bangsa kita. Dan dalam pertemuan kami bicara sangat terbuka, sangat transparan, karena Presiden juga berbicara dengan sangat transparan apa yang dia rasakan, apa yang ia lihat. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR, ya, dan lain-lain, ya, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan. Dan Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Saya kira itu. Para pemimpin agama pun menyatakan siap ikut menenangkan umat, membina dan mengarahkan masyarakat agar tetap solid menghadapi tantangan bangsa. Sebelumnya pada 30 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi kemasyarakatan Islam atau Ormas Islam ke kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ke-16 ormas Islam tersebut berdialog dengan Presiden selama 3 jam, membahas berbagai tantangan kebangsaan, termasuk mengenai upaya menjaga situasi tetap damai dan kondusif. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh-tokoh lintas agama ke Istana Kepresidenan. Apa langkah tersebut dapat meredam kegelisahan rakyat dan semakin memperkuat persatuan? Kita akan berbincang dengan Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Anwar Iskandar. Assalamualaikum Pak Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, apa saja yang dibahas dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama kemarin dan apa yang disampaikan oleh Presiden?
Kurang jelas ini. Baik, Pak Kiai. Coba diulangi. Ya, apa saja yang dibahas dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama bersama Presiden? Oh, Masya Allah. Iya, terima kasih. Jadi pertama beliau Presiden bicara tentang situasi. Setelah itu para tokoh-tokoh agama semuanya satu persatu diminta untuk bicara menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Kalau dapat disimpulkan, pertama, kita bersepakat bahwa kebebasan berbicara itu adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, kita bersepakat bahwa menyampaikan pendapat itu harus sesuai dengan aturan dan tidak boleh kemudian dilakukan dengan anarkis, apalagi melakukan vandalisme, penjarahan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kita semua bersepakat untuk mendukung terhadap upaya-upaya Presiden dan pemerintah untuk mengembalikan Indonesia ini pada suasana sebelumnya, seperti sebelumnya, yakni suasana yang baik dan stabil. Yang keempat, kita para tokoh-tokoh agama memberikan peringatan kepada eksekutif, legislatif, yudikatif untuk bisa menjaga ucapan dan perbuatan, jangan sampai menyakiti hati rakyat. Dan kita juga minta agar pemerintah membuat aturan-aturan tidak membebani kepada rakyat. Dan selanjutnya kita juga mengapresiasi kepada Presiden yang telah mencabut berbagai fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada DPR dan memberi moratorium terhadap kunjungan DPR. Selanjutnya, Bu Puan yang ikut hadir pada hari itu sebagai Ketua DPR menyatakan minta maaf atas segala hal yang sudah terjadi dan akan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi aspirasi dan keinginan daripada masyarakat dan tokoh-tokoh agama pada malam itu. Baik. Selanjutnya kita sepakat untuk seterusnya nanti melakukan upaya untuk mendamaikan atau melakukan kegiatan dalam menggaungkan pentingnya situasi yang damai, yang stabil, yang bersatu, dan lain sebagainya demi masa depan Indonesia. Saya kira itu saja kesimpulannya. Baik, Pak Kiai, bagaimana para tokoh agama yang hadir melihat situasi yang terjadi saat ini? Ya pertama prihatin lah. Pertama prihatin, kenapa ini harus terjadi? Kalau demo ya demo, tidak apa-apa, menyampaikan pendapat, tapi tidak harus kemudian seperti ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentunya ini harus menjadi
menjadi peringatan buat pemerintah, buat DPR, buat pejabat-pejabat bahwa dalam tata kelola pemerintahan ini ada sesuatu yang mungkin kurang baik, mungkin kurang pas, sehingga perlu introspeksi. Nah, yang ketiga, masyarakat juga tentu harus mengindahkan hal-hal yang seharusnya tidak patut dan lain sebagainya. Yang jelas ini ada kesenjangan ya. Yeah. Kami menilai ini ada kesenjangan antara rakyat dengan wakil rakyat, antara rakyat dengan pemerintah, sehingga rakyat ini marah ya. Rakyat ini marah. Kemarahan ini harus jadi pelajaran yang penting untuk ke depan. Harus berubah. Sikap DPR dan sikap pemerintah harus berubah. Keberpihakan kepada kepentingan penderitaan rakyat ini harus berubah. Kalau tidak berubah ya nanti akan terjadi sesuatu yang mungkin lebih parah daripada ini. Nah, itu pendapat saya. Dan semua tokoh agama kemarin juga sepakat bahwa kita harus calling down, harus menahan diri, harus mengedukasi umat dan masyarakat bagaimana berdemokrasi dengan baik, bagaimana berpolitik dengan benar. Dan ini juga harus jadi pelajaran bagi partai-partai politik. Yeah. Tentang bagaimana pendidikan politik yang seharusnya dilakukan kepada warganya. Jangan hanya 5 tahun sekali datang kepada rakyat minta suara, tapi harus melakukan pendidikan politik. Bagaimana sih politik itu, demokrasi itu, etikanya seperti apa? Kan partai politik itu dibiayai negara. Yeah. Kalau reses mereka juga dibiayai. Ini juga partai politik harus sadar. Baik. Harus introspeksi. Baik, Pak Kiai. Ya, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh MUI dan tokoh-tokoh agama lain agar masyarakat ini dapat lebih tenang? Ya, kalau kemarin kita dari NU misalnya, yang dari NU itu sudah akan memanggil koordinasi dengan pengurus-pengurus wilayah agar supaya dilakukan istighotsah mulai tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan itu bersama-sama dengan seluruh kekuatan yang ada. Mungkin dengan pemerintahnya, dengan TNI Polri-nya, dengan parpol, dengan mahasiswa, dan lain-lain sebagainya. Memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan kedamaian dalam situasi yang panas. Itu anggaran yang perlu dilakukan. Dan yang kedua, juga berusaha untuk di masing-masing daerah, kemudian ada dialog, ya. Ada dialog yang harus terjadi bagaimana potensi-potensi bangsa, mulai dari tokoh agama, cendekiawan, pemuda, mahasiswa, pemerintah ini mesti duduk bersama dan berdialog. Itu yang kemarin diharapkan bersama. Baik. Kalau ada dialog kan selesai. Oke. Baik, mungkin singkat saja Pak Kiai, pesan kepada masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasinya namun tetap dalam suasana yang damai.
Bagaimana Pak? Kurang jelas. Pesan kepada masyarakat agar boleh menyampaikan aspirasi tapi tidak anarkistis, Pak Kiai. Ya tentu kita berharap bahwa kesenjangan yang tadi saya katakan itu harus ditutup. Harus ada katup-katup kekecewaan itu harus tersalurkan. Jangan sampai karena kekecewaan itu terakumulasi, tumpuk menumpuk, akhirnya jadi seperti ini. Mestinya harus ada dialog lah. Di bawah itu harus ada dialog antara pemerintah dengan rakyat, antara DPR dengan rakyat, antara polisi dengan masyarakat, sehingga tidak ada kesenjangan. Ini kan meledak ini. Ini akumulasi dari kekecewaan. Ya mulai namanya pejabat ngomong soal melon, namanya penaikan gaji yang ugal-ugalan, namanya fasilitas yang diberikan berlebih-lebihan dan lain sebagainya, banyak banget tuh. Baik. Nah, menumpuk-numpuk. Gitu. Ya. Tapi presiden bersiap untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan, dan dialog ini akan diteruskan, Pak. Baik. Dialog antar presiden dan tokoh agama ini akan dilanjutkan. Bahkan saya waktu itu mengusulkan 3 bulan sekali. Tapi presiden mintanya 1 bulan sekali. Baik. Supaya tidak ada yang tersumbat. Gitu. Terbuka banget tuh presiden. Terbuka, suka ngomong apa adanya. Sehingga salah kalau orang mengatakan kita tidak nahi munkar. Kita ingatkan tentang bagaimana sikap pejabat, DPR, ucapannya, perbuatannya. Bahkan kita bicara dalam banget tentang korupsi yang menjadi penyakit bangsa ini, yang menjadi sebab kenapa tidak makmur-makmur. Ya. Baik, Pak Kiai, kami sudah mendapatkan poinnya, jadi ruang dialog dan komunikasi harus dibuka untuk mengurangi kesenjangan. Terima kasih Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Anwar Iskandar telah berbincang bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Kiai.